Film ini bagus, jujur. Film ini bisa bagus, jujur ya. Film ini bisa bagus, asalkan namanya bukan business proposal. Film ini berpotensi bagus, asalkan namanya tidak business proposal. Nggak ada embel-embel business proposal nih bisa jadi film bagus. Kenapa? Karena Hai, welcome to The Flick, bareng gua Rabi dalam segmen Flick Talk. Flick Talk ada sebuah segmen di mana gua akan membahas sesuatu yang masih berhubungan dengan perfilman. Ini merupakan video comeback dari The Flick setelah kita setahun lebih vakum atau hiatus. Dan ya mungkin sekarang kita akan istilahnya comeback kali ya. Seperti biasa di Flick gua nggak sendirian, pasti akan ada yang nemenin. Biasanya ada di belakang kamera dan sekarang ada di depan kamera. Silahkan masuk frame. Oke. Siapa namanya? So imut. Hani kan biasanya di belakang kamera dan sekarang mulai sekarang kali ya di depan kamera karena malas juga ngeditnya. Oke. Karena kita malas. Oke, kita udah setahun nih Han, kita nggak upload di Flick setahun lebih bahkan ya. Iya. Nah, dalam comeback-nya ini kita mau ngebahas apa nih Han? Kita mau ngomongin film A Business Proposal versi Indonesia. Versi remake Indonesia. Iya. Nah, ini lagi heboh banget, banyak banget di traffic tuh lumayan kencengan ya, makanya kita bikin video ini. Nah, kita berdua udah nonton filmnya, gala premiernya, itu di mana Han? Di CGV. Di CGV GI. Jadi kita ini benar-benar beli tiketnya, kita nggak dibayar, kita bukan tamu undangan, jadi kita benar-benar penonton yang beli tiketnya untuk nonton langsung gala premier. Ya, jadi sebenarnya filmnya itu tuh tayangnya tanggal 6 Februari. Tapi dia udah ada di gala premiernya dan kita pun juga dapat info ada gala premiernya tuh dari si akunnya Falcon. Ya, ada Falcon sendiri gitu. Jadi sebenarnya pada tanggal 31 itu orang lain juga bisa kok beli Beli tiket gala premiernya gitu kan. Jadi ini gala premiernya tuh dijual loh. Jadi bukan bukan beberapa yang ya ada undangan. Kita bukan undangan, kita yang beli. Tapi sebenarnya aku kaget sih kan ada gala premier tapi dijual. Jarang kali ya. Kayaknya sih kalau menurut aku ada studio yang memang Khusus kan. Iya, oke ya. beli, ada juga yang memang undangan gitu. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke topik pembahasan, yaitu yang pertama yang aku pengen bahas adalah ini adalah sebuah remake serial dari Korea yang ramai banget dan diadaptasikan ke Indonesia. Iya. Sebagai sebuah film. Iya. Ini series 12 episode, per episodenya 1 jam, dirangkum menjadi sebuah film yang 1 jam, nggak nyampe 2 jam deh kayaknya. Iya, 1 jam. Something ya 1 jam lebih sekitar lah, tapi nggak nyampe 2 jam juga sih. Dan kita mungkin awal-awal ngebahas soal remake-nya dulu nih Han. Buat aku pribadi, film ini bagus, jujur. Film ini bisa bagus, jujur ya. Film ini bisa bagus, asalkan namanya bukan business proposal. Film ini berpotensi bagus, asalkan namanya tidak business proposal. Nggak ada embel-embel business proposal nih bisa jadi film bagus. Kenapa? Karena ini jauh banget sih Han. Ya oke, mungkin aku sedikit branding dulu. Kan kalau yang sekarang lagi rame kan gara-gara si para cast-nya ini, beberapa cast-nya tidak nonton lah atau ada yang ribut. Ntar kita bahas. Nah di sini gue pribadi nggak merasa sakit hati dengan omongan Abizer, karena gue pribadi aku kan bukan penyuka kayak drama gitu kan. Gue sendiri genrenya tuh bukan drama, romance segala macam gitu. Jadi gue nonton bukan gara-gara gue pengen hujat Abizer dan kawan-kawan ya. Ini murni gue sebagai penikmat film lah. Karena aku dapat info dari kamu sih kan ini bisa proposal pengen di remake nih di Indonesia. Akhirnya gue pribadi maksain nonton seriesnya. Karena kalau emang secara personal gue nggak akan nonton film ini, nggak akan nonton series ini. Cuman gue penasaran nih, kenapa sih business proposal tuh bisa bagus? Kenapa sih business proposal tuh banyak yang suka gitu? Akhirnya gue mau memaksakan diri nonton dari episode 1 sampai 12, benar-benar gue non skip ya. Kecuali adalah yang episode 11 yang tentang curhatnya si Kang Temo tentang masa kecilnya gitu ya, ada. Itu gue skip lah itu. Cuman dari 1 sampai 12 yang gue skip cuman pas bagian intronya doang gitu. Nah, kan kamu juga nyuruh aku kan kamu bilang ke aku, "Udah mendingan kamu nonton cuplikan-cuplikannya aja gitu, nggak usah nonton full deh, capek segala macem." Karena aku emang nggak suka drama kan. Aku udah tahu bukan Iya, kamu. emang genre gua gitu, bukan genre aku. Tapi aku bilang sama kamu, nggak bisa Han, nggak bisa. Gimana caranya aku menilai sebuah series ataupun film kalau aku nggak nonton full? Gimana aku nggak bisa ngerti kenapa Business Proposal ini bagus, kenapa Business Proposal ini banyak yang suka, dan memang awalnya aku terpaksa nonton. Cuman ketika aku sudah habis nonton 12 episode, secara
personal mungkin secara cerita biasa aja. Bahkan Indonesia adalah film yang ceritanya kayak gitu. Cuman tetapi walaupun cerita yang biasa aja, poin plusnya itu banyak banget. Secara profesionalitas ya, film ini salah satu serial yang terbagus yang pernah aku nonton dari sisi banyak poin plusnya. Nanti pun kita akan bahas poin-poin plusnya. Dan aku ketika udah nonton tuh mikir, oh pantesan ya Disney Proposal tuh banyak yang suka. Di situ aku paham setelah nonton 12 episode full gitu ya. Dan ketika dibandingin sama remake ini, ya jauh banget sih kan. Asli nggak bisa dibandingin apple to apple, karena yang satu series dan yang satu serial satu film. Yang satu series 12 episode 12 jam dirangkum dalam film 1 jam sekian menit. Buat aku itu sangat-sangat berat sih, jujur berat. Kalau kamu gimana, Han? Ini kalau dari sisi remake dulu ya. Iya sih, emang kalau aku mah dari awal film ini keluar, aku udah kayak merendahkan ekspektasi aku gitu. Karena memang ya pertama, kalau dibikin jadi series pasti akan lebih pasti akan Lebih banyak proper. dieksplor. Ya, heeh. Atau mungkin misalnya diperkecil, seharusnya cuma 8 episode. Satu kan lebih baik yang bisa dieksplor. Tapi kalau 2 jam itu pasti akan terburu-buru. Iya, Iya, dan itu kerasa banget. bukan cerita yang bisa diburu-buru juga nggak sih? Kayak nggak bisa seburu-buru itu juga gitu. Kalau aku sih emang dari awal begitu tahu udah mau di-remake, oh ya udahlah gitu, udah kayak menurunkan ekspektasi. Kamu udah nonton berapa kali ini series? Bukan 1, bukan 2, sampai 5 kali. Yang ini Hani ngomong udah 5 kali nonton. Kalau gue masih pertama, jadi ya oke lah. Cuplikan doang, tapi aku benar-benar bisa nonton dari episode 1 Rewatch lagi. ini banget. Jadi aku kayak ya seperti Hatam loh gitu, tapi si Proposal ini. Iya. Oke, jadi ya kita sama-sama setuju kalau sangat-sangat sangat-sangat terburu-buru sih face-nya gitu. Terus gini, mungkin aku akan terdengar jahat ya ini. Cuman ini personal aku ya, personal aku melihat ini cuma sebagai milking doang gitu. Kamu paham milking nggak? Milking itu kayak ngepres, kayak contohnya ketika kamu bikin suatu karya, kamu tuh nggak peduli hasilnya kayak gimana, yang penting kamu peduli itu cuma duitnya doang. Entah gimana caranya kamu dapat duitnya. Kayak ya simpelnya kayak gitulah. Karena bikin yang terburu-buru, kerasanya ya fasenya terburu-buru dan segala macam yang harusnya banyak yang bisa dieksplor, seakan terpaksa sehingga aku lihat tuh cuman nih bisnis proposal cuman judulnya doang, tapi makna dalamnya itu nggak ada sama sekali. Iya. Nggak ada sangkut pautnya sama yang original gitu. Mereka cuman nyaplok sedikit sepersekian dari yang harusnya itu sepersekian banyak yang harus bisa dieksplor gitu kan. Jadi mungkin ya personal aku merasa itu sebagai milking doang gitu. Tapi sih kan mereka bilang kalau mereka tuh akan bilangnya ini tuh adaptasi dari si webtoonnya The Blind Date. Tapi aku juga nggak yakin sih apakah mereka benar-benar research ya dari Blind Date, the official Blind Date-nya ini. Kalau seperti ini, kalau misalkan mau dari mereka bilang mau adaptasi dari official Blind Date, ya berarti kalau mau ya udah judulnya jangan bisnis proposal, karena bisnis proposal itu udah gimana ya, itu pasti orang udah mindsetnya ya oke berarti nih yang Koreanya gitu. Iya bener. Koreanya ya gitu. Serialnya Koreanya bukan webtoonnya gitu. Bukan Iya bener sih, kalau emang dari webtoon ya udah kenapa ngambil judul webtoonnya aja gitu. Bisnis proposal ya bisnis proposal, official Blind Date. The official Blind Di Date official aja. ada judul webtoonnya. Judul webtoonnya aja. Kalau misalkan emang mau judul webtoonnya ya pakai judul webtoonnya, ngapain pakai bisnis proposal gitu. Pasti kita ekspektasinya nggak akan terlalu tinggi, maksudnya. Iya. Ya udah, dan juga mungkin beberapa kayak kita belum baca nih webtoon nih, kayak ya udah mungkin emang di webtoonnya seperti itu gitu. Jadi itu sih yang aku merasa ini cuma milking doang, cuma pengen nyari duit tapi nggak mau nggak mau terlalu effort gitu untuk bikin film. Karena aku mikir kayak kamu tadi bilang, ya udah kalau emang nggak bisa dibikin film, nggak bisa dirangkum dalam film, ya udah bikin seriesnya aja. Terus kamu kan bilang, kayaknya apakah mungkin karena beli license-nya mahal segala macam, segala macam. Kalau emang lu nggak bisa bikin remake seriesnya, ya nggak usah ada juga nggak apa-apa. Atau bikin drama baru aja, bikin film baru aja gitu, kenapa harus maksa gitu? Iya, karena menurut aku juga pemain-pemainnya ya kayaknya misalnya pemain-pemain bagus juga gitu ya. Jadi kayaknya bisa deh mereka bikin, Indonesia tuh banyak kok film Indonesia yang keren-keren gitu. Kulitnya juga pernah bahas di Netflix gitu ya, banyak beberapa film Indonesia yang keren. Jadi kayak kenapa nggak ambil ide original aja Yes. Indonesia udah. Atau enggak ya udah bikinnya remake Indonesia kayak remake-nya Susana bisa kan? Iya. Banyak film-film gitu. dulu yang bagus gitu. Iya, yang saya nggak akan menarik kontroversi gitu. Heeh. Dan sorry to say ini akan jahat juga terdengarnya. Aku ngerasa yang bikin project ini nggak paham kenapa BP bagus. Aku merasanya
yang bikin project ini entah produsernya, entah sutradara segala macam, aku kayaknya merasa tidak paham kenapa bisnis proposal ini bisa bagus gitu. Nah, oleh karena itu, daripada kita asal ngomong segala macam, yang pengen aku bahas adalah poin-poin yang bikin BP ini bagus, bisnis proposal ini bagus. Dari aku dulu atau kamu duluan? Kamu dulu. Oke, dari aku dulu. Oke. Ini aku, ngomong Han ya, gua ngomong sebagai penikmat film, bukan dari fans K-drama. Jadi gua di sini nggak ada haters sama siapapun, gua juga nggak tersinggung juga sama omongan ya para casting segala macem. Di sini murni gua sebagai orang yang suka penikmat perfilman. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya gini, disclaimer dulu, banyak banget poin positifnya, cuman kita dibanding kepanjangan, kita ngambil, top 3 aja ya, top of mind kita. Top 3 of mind aku, pertama adalah, oke, ini dari webtoon, tapi aku ngerasa penulisan ceritanya tuh rapi banget. Oke, penulisan rapi itu yang kayak gimana sih yang aku maksud? Di series ini kenapa bisa 12 jam? Karena ada fase-fase. Ada phase-phase yang harus dilalui sampai ke titik akhirnya nih di episode 12. Nah, aku ngerasa dari fase ke fase itu tidak terlalu panjang, jadi nggak bikin bosen, tapi nggak terlalu pendek sehingga kita yang bikin, "Oh gitu doang." Iya. Jadi aku ngerasa tuh dari fase ke fase, dari 1 ke 3, terus fase ini ke sini, itu cukup, apa ya, cukup pas timing-nya. Jadi sehingga, aku nonton ini juga nggak terlalu bosen gitu jadinya. Bahkan nggak bosen sih sebenarnya, aku juga kaget, kok bisa ya gua nggak bosen gitu ya. Iya, aku juga kaget. Terus ya kok bisa, ternyata setelah aku pelajarin, oh ternyata fasenya ini sih yang bikin bagus, yang bikin nggak bosen. Ada konflik-konfliknya tapi tidak terlalu lebay, tapi juga tidak terlalu malat sehingga ya kita bisa menikmatilah itu. Nah, Aku ngomong. ini langsung Jadi tuh mereka membuat 12 episode itu kayak pas aja gitu. Emang kalau dikurangin dikit kayaknya akan kurang, kalau dilebihin dikit juga akan bosen. berlebihan. Jadi kayak Contohnya adalah All of Us Are Dead. Tahu nggak sih All of Us Are Dead yang zombie-zombie itu? It take too long buat selama tuh 12 episode, cuman buat aku tuh dia 8 episode udah cukup. Udah ending gitu, karena dari 8 ke 12 tuh cuman repetitif. Dan kalau ini aku ngerasa walaupun 12 episode dan per episode 1 jam, ini apa ya, aku nggak ngerasa bosen gitu. Aku masih bisa menikmati terus dan ini orang yang ngomong sebagai orang yang ngomong suka serial barat. Aku suka nonton serial barat kan, yang which is 1 episode tuh 40 menit, 30 menit. Dan ini 1 jam, yang awalnya aku yang, "Aduh capek banget ya sejam segala macam." Cuman pas aku nonton episode 1, episode 2, episode 3, kok jadi menikmati gitu. Jadi, wah fasenya oke nih gitu, yaudah nih oke. Itu yang pertama, penulisan cerita yang cukup rapi dari fase ke fase, dan emang aku nggak tahu apakah webtoon-nya kayak gitu juga, cuman berarti kalau emang webtoon-nya kayak gitu, jago banget yang nulis ceritanya, penulis, itunya ya, webtoon-nya jago banget. Kalau emang ini bener-bener ketipek dari itu ya. Nah, terus, momen lagi. Poin kedua ya kenapa BP ini bagus adalah banyak scene-scene yang mempunyai suatu meaning tanpa harus banyak dialog gitu buat aku. Nih aku nyatet, 3 doang karena kita nggak mau terlalu spoiler parah. Ini yang buat aku memorable adalah pertama, momen ketika Hari ngelihat Minwoo ciuman sama Yuna. Yang pas itu kan dia disuruh panggil kan, suruh ketemu, terus pas restorannya. di restorannya si Hari ngelihat si Yuna, kissing sama, Minwoo. Di situ kan minim dialog kan, Iya. minim dialog. Oke. Iya Cuma doang. iya gitu dong. Cuman itu deep parah gitu, aku ngerasa deep parah. Enggak, ini ya bagi lu pada nih orang-orang yang pernah admire seseorang bertahun-tahun, terus ngelihat seseorang yang lu admire itu balikan sama mantannya yang udah lu tahu lu toxic, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, itu deep banget. Sehari nggak sama sekali nggak ngomong kan, diliatin tapi pas yang dia HP-nya jatuh keselokan, Iya, baru dia nanya. baru nangis gitu. Itu nggak ada dialog, nggak ada apa, tapi deep full gitu, meaning-nya wah ini keren sih, ditambah acting-nya juga sih kayaknya. Oke, nah itu momen yang pertama. Terus momen yang kedua yang bikin ini aku terpukau adalah momen pas Hari diturunin dari mobilnya Kang Temo pas lagi hujan. Oh iya. Itu beda banget sama yang di situ. Iya. Tahu nggak sih? Ya gini, oke, aku bahas dulu yang tadi, sorry aku lupa bahas yang, Yuna ciuman sama Minho. Kalau di film ini kan cuman dia lagi nongkrong duduk berdua sama si Kathleen, Heeh. terus si itunya dateng, Datang terus bilang kalau ini dia udah balikan ya sama si, iya, balikan. itu kayak hambar sekali ya, hambar banget dibandingin yang si Hari ini sangat-sangat hambar gitu ya buat aku. Nah, terus yang kedua, yang momen yang Hari diturunin mobil di hujan, di sini tuh ada, di scene, Di film ini sebenarnya ada, cuman kok kayak kurang parah ya. Tahu nggak sih kalau di sini ya, momen pas Hari diturunin itu kan kayak
dikelasin gelisah gitu, si Kang Temonya gelisah yang wah kayaknya nggak bisa, gue pengen sendiri, akhirnya maksain itu kan tanpa dialog juga kan sebenarnya, tanpa dialog, cuman momennya tuh wah pas, punya meaning luar biasa dibandingkan yang di film ini yang kayak apa ya, kayak aduh kayak apa ya, aduh gimana jelasin ya. Kayak gimana ya, kita spoilers. Maksudnya kalau misalkan mungkin gini kali ya, kalau aku merasa kalau Hari itu dia tuh orangnya berempati tinggi gitu loh. Iya berempati tinggi, Jadi ya dia benar. tuh ketika dia tahu, oh dia cuma bertanya-tanya doang, dia kesel tapi dia merasa ada yang aneh, tapi dia juga bertanya-tanya pada saat diturunin tiba-tiba. Tapi dia juga ada sih, dia kesel gitu kan, tapi dia kayak, "Oh ya udah deh, mungkin nih orang pasti ada sesuatu, itu bener-bener apa, atau emang sifatnya kayak gitu kan." Nah kalau di sini tuh kayak di yang Indonesianya ya, ini spoiler sih, yang di Indonesianya tuh malah, si Sarinya itu, karakter Sarinya itu tuh malah nanya sama si Saltionya, maksudku kayak Sama. ya enggak, dia nanya ya dia nanya sama utamanya, terus dia juga nanya Ke Satrio. ke Satrionya. Oh iya, benar. Ya udahlah, gak usah ditanya, nanti aja lu tanya kalau udah nanti. Nah itu buru-buru sih, karena kalau si Hari kan dia taunya kan belakangan. Heeh. Kalau itu kayak nanya terus kayak gitu juga tiba-tiba gimana ya, aduh maaf banget. Tiba-tiba si utamanya itu pokoknya mereka lagi jalan Di konser. terus nonton konser, terus tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba nepi ke ruko gitu. Terus kayak kenapa nggak masuk aja? Terus konya kayak kata konya nggak ketutup gitu loh, maksudnya Ada cahayanya, ada lighting segala iya macam. gitu, kenapa lo nggak masuk? Terus kayak kenapa lo tiba-tiba langsung kayak gitu? Iya kayak gitu kayak, ya lu harus nonton sih, ini harus nonton sih kalau gitu biar lu paham. Padahal menurutku kenapa ya nggak bikin scene yang mirip di Mobil, iya. di mobil diturunin, pasti itu Terus dari scene toko itu tiba-tiba ke mobil lagi, tiba-tiba ujuk-ujuk. iya, dan maksudnya gini, mereka di toko nih, terus kayak kan mereka bisa aja sebenarnya langsung lari ke mobil, Iya kayak gitu. mereka Yang harus bertepi dulu segala macem. iya gitu kayak Aku paham, dia tuh pengen ngambarin kalau si utama ini takut akan hujan. Cuma nggak kayak gitu, itu nggak dapet sama sekali. Dibandingin sama Kang Demo tuh jauh banget kayak gitu. iya. Nah, itu adalah momen yang kedua. Momen yang ketiga yang paling aku memorable adalah eee, oh ini aja sih yang di konser. Pas Iya. si Hari kalau duduk di konser dan dia menangis, si Kang Demo kan kayak mulai merasa empati, kayaknya ada yang salah nih sama Hari. Dan itu momen juga meaningful cuman tanpa banyak dialog gitu. Bandingin sama ini tau gak sih konsernya tuh kayak gak ada konser, dia tuh cuman denger sekilas-sekilas doang gitu. Jadi Dia gak masuk ke konser. dia mau masuk konser tapi kayak dia denger ada suaranya, backsound lagunya, terus dia langsung nggak jadi nonton konsernya. Iya, Kayak tapi kan lu cuma denger backsound-nya, maksudnya kayak gimana? momennya gak dapet, momen itu tuh gak dapet, momen kesedihannya tuh gak ada Nah, gitu. kalau misalkan gini, satu lagi, kalau di, bisnis proposal Korea, jadi yang bikin si Harinya sedih itu sebenarnya bukan dia nonton konsernya, tapi pada saat dia nonton konsernya ternyata ada backstory-nya itu, kayak apa sih, kayak ngasih undian gitu dan dia tuh menceritakan, kisahnya cerita kalau, "Oh ya gue ada temen gue yang gue kasih tiket konsernya, kita udah temenan 7 tahun gini-gini." Itu yang bikin sih Itu yang bikin sedih. itu yang bikin Temu juga kayak, "Oh ya," terus kayak deg-degan, kalau ini tuh kenapa sengaja terus dihilangin gitu, atau kalau menurut aku, ya udah bikin scene yang baru deh kalau kayak gitu untuk Nah, memperjelas hubungannya. itu iya sih, justru itu yang aku bilang makanya kayaknya yang bikin project ini nggak paham dengan plan ini gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa deh kalau mirip banget datang aja ke konsernya kan, ya artisnya siapa kayak gitu bisa Ya itu nggak usah diliatin artisnya, oke lah nggak masalah. Cuman at least paham nggak sih yang bikin sedih itu apa gitu? iya yang bikin sedih tuh Paham nggak sih yang apa bikin yang sedih maksudnya? tuh bukan dengerin lagu Lagunya, bukan lagunya. tapi yang bikin sedih tuh, ya itu juga ada Ada backstory ada backstory di dalam lagu itu gitu. yang Itu bikin yang bikin Hari sedih sedih. tuh bukan karena nonton konser itu, tapi Hari sedih adalah kok si Minwoo tuh nggak nyadar sih dia malah ngasih apa Tiketnya langsung ke dia. tiketnya, terus udah gitu ngasih surat ke artisnya, kok kayak gini, itu yang justru bikin si Hari tuh sedih gitu. That's right. Jadi ya itulah beberapa alasan kayak, oh kayaknya nggak paham deh kenapa ininya gitu. Nah, Iya. terus kayak jadi yang pertama kan aku tadi penyelesaian cerita yang rapian, yang dari fase ke fase yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat. Terus yang kedua menceritakan suatu momen yang meaningful tanpa minim dialog. Dengan minim dialog oke. Dan yang terakhir yang buat aku itu benar-benar terpukau dengan bisnis proposal setelah nonton, bukan cuplikannya doang, adalah karakter development. Ini aku mesti akuin karakter development-nya keren parah. Gini, ini ada 4 karakter utama kan sebenarnya. Iya. 4 buat aku sih 4-4-nya karakter utama sebenarnya karena benar-benar ceritain full gitu. Iya. Oke. Si
sebenarnya yang paling kurang karakter development-nya itu si Hari. Karena Hari dari awal tuh emang udah tegas kayak gitu aja. Dia yang tegas, cewek yang care, dan dia orang yang dedikasi banget sama kerjaan. Dan itu udah kerasa dari awal, dan sampai akhir pun ada sedikit perubahan pas dia milih antara cinta atau kerjaan. Nah itu sedikit lah, cuman yang keras adalah tiga orang ini, Kang Temo, Sekretaris Cha, sama si Jin Yongsu. Yongsu ini. Tiga karakter ini punya karakter development yang buat aku sungguh-sungguh sangat enak untuk dinikmati. Contohnya si Kang Temo nih ya, oke, untuk parkesnya ya, Ale Tatum, you are the best di film ini. Lu bener-bener gue bisa ngerasain vibe Hari, walaupun gak full Hari, cuman ini adalah Hari versi Ale Tatum, itu kerasa. Iya, Itu kerasa. Kerasa sih. Nah, untuk tiga cast yang lainnya, ya let me tell you. Satu, kita bahas Kang Temo. Kang Temo itu orangnya tegas, serius, gak pernah senyum sebelum dia ketemu sama Hari. Iya. Dia benar-benar lugas. Dan dia tuh ada sombong, arogan gitu. Sombong, narsistik, arogansi. Itu yang gak gue dapet di film ini sebagai Abizarnya. Gue gak bilang Abizar jelek, gue bilang Abizar itu salah satu aktor muda yang potensialnya bisa jadi top tier. Potensial jadi top tier. Buat aku yang udah top tier muda itu Cuka Kurniawan. Oke, baik lagi. Kang Temo itu sosoknya seperti itu. Terus awalnya dia seperti itu, tiba-tiba dia ketemu Hari, melakukan perjalanan sama Hari, mulailah berubah. Dia yang tadinya gak suka buang-buang waktu, dia yang tadinya selalu serius dan selalu pengen menang sendiri, akhirnya dia mulai luluh gitu sama Hari. Oh iya deh, gue nurutin sama lu deh, yang penting gue bisa sama lu. Itu sebuah karakter yang karakter development itu gak sebentar, berepisode-episode, dan apa ya, itu berkat penulisan yang bagus, aku bisa menikmati perubahan karakter ini gitu. Itu Kang Temo. Nah, kita bahas yang Sekretaris Cha. Ini juga parah sebenarnya. Ini Sekretaris Cha, oke? Sekretaris Cha itu sama kayak Kang Temo. Ini diperankan oleh Adito Prano, oke? Sama kayak Kang Temo, Sekretaris Cha ini dia tuh orangnya serius. Bahkan dia tuh lebih jarang senyum. Lebih jarang senyum. Ketika dia pakai jas, ketika dia bekerja, dia itu nggak senyum. Pernah sih senyum sesekali doang, tapi mostly dia tuh nggak senyum. Senyumnya juga cuma senyum karir gitu. Senyum karir, yes, benar. Bukan yang cengengesan, bukan yang sok-sok asik. Dan ini di sini makanya Ardito di sini buat gue meranin Sekretaris Cha itu cukup jauh parah. Nah, menurut kamu, aku duluan ya. Nah, terusin dulu. Nah, terus yang terakhir sama juga Kathleen. Yongsu ya namanya. Jin Yongsu. Ya, Yongsu, panggilan Yongsu kan? Ya, Yongsu. Yongsu ini dia emang awalnya anak manja yang dia terbiasa punya manja itu ya. Ya, let me finish, oke? Dia anaknya manja. Tapi di satu sisi dia adalah pekerja keras. Dia nggak centil, cuman kelihatan kalau dia tuh career woman. Career woman. Ya itulah something. Oke. Dan si Yongsu ini punya hubungan yang buruk dengan ayahnya. Jadi nggak sedekat itu dengan ibunya. Dan itu yang bikin karakter development Yongsu dari awal yang tadinya anak manja, anak centil dan segala macam, bisa menjadi seorang dewasa di akhir film ketika sedang bertemu dengan si Sekretaris Cha. Jadi momen Kathleen tuh kayak anak manja aja udah titik. Terus gimana ketika aku mau pindah apartemen cuman gara-gara nggak bisa jadian sama itu. Yongsu gak kayak gitu, Lu tau gak sih kenapa Yongsu benar-benar kerja keras di situ? Karena dia itu harus menghidupkan dirinya sendiri karena kartu kreditnya itu udah diambil sama ayahnya sendiri. Itu yang bikin karakter development si Yongsu ini berubah. Ya, keluar juga dari rumah itu dia memang sudah kerja keras. Dia sudah kerja keras. Itu yang gue dapat. Jadi dari tiga ini cuman dari empat ini emang bener Ale Tatum yang menggendong mereka karena Ale Tatum doang yang benar-benar research. Tiga ini jujur sangat-sangat jauh dari karakter utama, sangat-sangat jauh dari karakter di business proposal gitu. Itulah kenapa pentingnya ada research. Lu dibayar untuk remake. Kalau ini bukan drama remake atau bukan film remake, ya nggak masalah aku kayak gitu. Nah, tapi gini, sebelum ke kamu Han ya, aku akan ngomong ini bukan salah mereka, sepenuhnya salah mereka. Kenapa? Karena buat aku yang bisa disalahkan juga adalah pihak produser, pihak sutradara, pihak penulis. Kenapa? Karena kalau emang lu pengen bikin remake, lu harusnya tahu, paham. Gak harus, gue setuju bilang kita bikin remake nih, gak harus plek-plek. Gue setuju sampai situ, titik. Tapi jangan lupa personanya, core-nya itu harus sama. Jangan bikin karakter yang whole new karakter gitu. Ya buat apa ya? Itu namanya bukan remake. Gue sama sekali tidak merasakan adanya persamaan benar-benar core-nya.
bener-bener persona yang sama. Beda Ariel Tatum punya persona yang sama dengan si Harit, dengan gayanya Ariel Tatum. Sedangkan 3 ini sama sekali tidak punya core dari pemeran yang seharusnya. Dan itu ya bukan salah mereka juga, kalau misalkan dari pihak produksinya juga bilang, lu ya para casting nonton deh ininya, jadi gue pengen personanya sama tapi dengan gaya lu ya, kayak gitu pasti bakal beda. Kenapa nggak memaksakan para pemainnya untuk lo harus nonton dulu gitu. Iya benar. Harus tahu. Oke kalau misalkan mereka nggak mau nonton Bisnis Proposalnya, mereka bilang mau adaptasi webtoon-nya. Ya udah baca webtoon-nya gitu ya. Ada baca nggak webtoon-nya kok? Sama sekali ya itu mungkin tidak ada desakan dari atasnya ini sih yang lagi ya. Itu sih jadi oke lu aku sih tidak gimana ya, jangan menghina, ngekritik boleh tapi jangan menghina. Cuman balik lagi buat aku bukan membela para casting, cuman tahap produksinya juga harus take a blame gak sih kan? Karena mereka sendiri tidak berusaha gimana caranya bikin remake yang proper, tidak berusaha untuk menjaga para castingnya supaya tidak membuat kontroversial. Itu sih. Nah itu kalau dari aku sih 3 itu. Kalau kamu gimana Han? Untuk karakter development. Iya karakter development. Oke. Sorry bukan karakter development doang. Semuanya yang bikin poin bagi B bagus. Aku sama sih sama kamu. Oke. Miripnya dari alur ceritanya dari ya. Oke. Aku sih sama ya kayak kamu ya. Menurut aku BP bagus tuh ya seperti yang tadi kamu bilang. Oke. Segala macam lah. Cuman ini kalau mau ngomongin karakter developmentnya emang ya aku juga udah suka banget sih sama karakter developmentnya si Bisnis Proposal Korea ya. Dan kalau misalkan mau nyangkut pautin sama yang versi Indonesianya, aku sebagai pecinta drama Korea yang udah nonton Korea belasan tahun tuh udah kayak oke, ini udah bukan Bisnis Proposal gitu. Kayak karena gini, pertama kita ngomongin dari 4 karakter ini ya. Iya. Si Sari, si Ariel Tatum, iya kamu bilang aku setuju. Ariel Tatum bagus mainnya di sini. Dia bener-bener aku suka dengan detail-detail konsistensi dia rambutnya itu jadi perhatian Hal banget. kecil. Iya, hal-hal kecil kayak oke mungkin dia nggak bisa ngasih Hari keseluruhan tapi dia bisa ngasih dari segi visualnya. Itu aku suka ya dengan itu. Terus tapi dia juga bisa kayak, oh enggak ini juga karakter Sari yang gue bawa sendiri gitu. Itu juga ada gitu si Ariel Tatumnya. Terus yang kedua Abizar, menurut aku dia di sini bagus mainnya. Bagus. Terus tapi dia bukan Kang Temo. Itu berbeda sekali gitu kan. Kang Temo dan dia tuh berbeda banget lah. Jadi ya bener-bener kayak dia nyiptain karakter sendiri gitu kan. Terus aku pikir pada saat aku nonton, ini sorry to say banget ya, bukan yang gak menghargai usaha mereka ya, cuman ini murni dari pikiran dari aku yang emang pecinta Korea gitu ya. Begitu aku nonton dari keempat ini, aku pikir Abizar akan karena kontroversinya ya. Wah gimana nih gitu Abizar. Ternyata ada yang jauh lebih parah daripada Abizar. Yaitu yang mengecewakan penggemar Miss Proposal Korea ya, aku. Yaitu adalah si Satrio dan karakter Yasmin. Yes, yeah. Pertama, si Ardhito maininnya gimana ya? Mungkin kalau dia memerankan Satrio seperti itu bagus, tapi dia bukan Cha Sung-hoon. Karena Cha Sung-hoon itu ya kayak kamu bilang, dia tuh orangnya tuh minim orangnya tuh emang ibaratnya introvert parah. Iya. Tapi dia minim, tapi dia itu orangnya tuh emang tegas, jujur, lurus, ngerti nggak? Orangnya kayak gitu, tegas, lurus, jujur gitu. Dan dia tuh kayak oke gue tahu mau gue apa gitu. Dia kayak yang bener-bener oke gue suka nih sama Youngsu tapi gue merasa hubungan gue dengan Kang Tae-mo tuh jauh lebih penting gitu. Dia tuh bener-bener inilah gitu kan menurut aku tuh gitu. Dan kalau di sini tuh ada tuh kayak cengengesan gimana ya, terus dia ngejokes gitu ya. Iya, gue tahu ini film komedi tapi nggak gitu juga gitu kan. Kayak ya udah karakter udah beda aja. Dan aku pikir aku akan kecewa dengan Abizar. Ternyata aku jauh lebih kecewa dengan Kathleen. Justru dulu ekspektasi aku secara visual ya, dan secara image yang udah dibangun, aku merasa kayaknya mungkin Kathleen lebih cocok deh mainin karakter Hari. Aku merasa begitu ya. Karena gila-gilanya tuh kayak Kim Sejong gitu kan. Jadi aku pikir mungkin. Tapi ternyata dan aku pikir mungkin bisa dimaafin nih dia jadi bukan dimaafin ya. Ya mungkin dia jadi Youngsu bisa nih mirip gitu kan. Tapi ternyata tuh jauh banget. Jauhnya tuh jauh banget yang kayak ya udah lu karakter aja Yasmin. Maksudnya kayak gimana sih lu udah bukan Youngsu gitu. Bener-bener kayak bukan karakter keempat karakter bestinya Hari gitu. Karena kayak pertama ya kamu bilang dia manja. Youngsu tuh nggak kayak gitu.
terus dia punya karakter development-nya gitu loh yang Suto. Terus juga gimana ya, kesannya tuh anak manja annoying gitu, suka. Tapi kayak terus dia mau ngelucu, oke dia ngelucu gitu ya. Ya oke sometimes lucu jokes-nya gitu kan. Cuman kayak beda banget dan menurut aku tuh sayang aja gitu loh. Mungkin ya balik lagi sih, ini karena ketiga cast itu tidak nonton dulu Tidak research apapun itu ya. iya, tidak riset apapun itu. Ya nggak apa-apa juga kalau misalkan memang dan aku juga bingung, pernyataannya tuh banyak yang kita bawa, budaya Indonesia gitu ya. Tapi nggak jauh berbeda juga sih dengan mus kalau kamu pernah nonton ini, ada namanya Scandal Makers deh kalau nggak salah. Jadi ada film Korea yang di-remake sama, yang mainin itu siapa gitu aku lupa namanya, cowoknya sama si Park Bo Young. Dan yang mainin keduanya itu adalah si Vino G. Bastian sama Baby Sabina. Dan di situ ada budaya, kalau di situ di scene Koreanya itu adalah mabuk. Oke. Nah, di Scandal Royal Content Scandal Makers ini, itu kan mabuk budaya, Orang Korea, ya. ibaratnya mungkin kalau di kita nggak umum. Oke deh kita ubah, kita ganti, walaupun mabuknya mabuk duren. Iya, lucu sih itu. Itu kayak agak konyol tapi kayak ya udah deh, itu masih bisa. Kalau ini, jadi ini budaya apa yang mereka ambil? Batiknya, baju batiknya sehari. Enggak gitu kan, dan juga ya karakter development-nya itu sih mengecewakan. Ya menurut aku kalau mau kayak gini, aku sih tetap ngerasa sih kalau mereka remake film tuh harus banget nonton gak sih? Atau gini deh, kalau mereka nggak nonton dramanya ya mereka harus nonton baca webtoon-nya. Karena ya buat para pecinta Korea jangan beranggapan karakter Taemo terus karakter Cha Sung-hoon sama Young-soo akan ada di film ini, ya nggak ada gitu. Iya, jadi konklusinya untuk karakter development ya diharapkan mereka para cast-cast ini, 3 ini terutama ya kalau lu pengen bikin remake ke depannya, just research dulu lah. Iya. Cari tahu dulu, oh gua harusnya seperti apa, oh gua harus kayak gini, gua harus kayak gini. Pelajarin dulu baik-baik supaya apa, supaya memenuhi ya tidak harus memenuhi, cuma ada lu trying hard gitu, Iya. lu berusaha keras gitu. Mungkin gini kali ya, lanjut ke misalnya kalau gimana ya, menurut aku gini, kalau misalkan untuk menghindari kontroversinya ya, kalau aja mereka nggak, mereka nonton aja sebelumnya terus mereka buat pernyataan kayak Ariel Tatum, dia bilang kayak, "Akan ada yang gua kembangin sendiri." Nggak apa-apa banget, justru menurut aku kayak, oh ya udah, emang akan ada yang mereka kembangin gitu. Nah, sebelum kita ke kontroversial hal, kontroversi yang sedang heboh, mungkin aku pengen sedikit ada poin plusnya. Nggak mungkin satu film itu buruk semua. Iya, pasti Poin ada. plusnya selain ngomongin Ariel Tatum ya, oke aku mungkin, ada beberapa detail kayak contohnya kalau si Kak Sehari kan di situ ayam goreng dan apa sih, Oh, jualan iya keluarganya. ayam goreng Korea Iya, gitu. goreng Korea gitu ya. Fried chicken. Ya kayak gitu. Gitu. Kalau di sini ada ayam bakar, ada soto, ya itu sebuah Apa sih yang mereka buat kebudayaan ya, iya gitu. terus tapi udah sih aku nggak mikir lagi. Gini, jujur dari segi komedi kalah. Yono Bakri yang gua harapin bisa jadi gongnya jadi Pak G. Pak G kan namanya? Jang Gebin, Ya iya. yang Pak G gitu. Pak G di Business Proposal itu lucu parah. Setiap kali dia pasti aku ngakak. Di sini Yono Bakri aku nggak dapet. Jadi dari segi komedinya juga kurang sih buat aku ya. Buat bandingin ya, sekali lagi ini remake kita. Terus yang kedua, yang perlu sedikit tambahan lagi, itu sih yang pas rapat pertama. Rapat pertama. Gini. Oh, iya. Ini sorry, aku lupa bahas. Pengenalan presiden Ya, pertama. pengenalan presiden. Kalau di seriesnya, pengenalan presiden Kang itu Kangnya nggak hadir. Kenapa? Karena dia pergi ke orang apa sih salah Iya, direkturnya lah atau kerja lah gitu. orang Dia kerja memecat seseorang yang emang kerjanya bikin korupsi. Sedangkan di sini tuh dia tuh mencat abis dia tuh mencat utama tuh mencat seorang cuma gara-gara telat doang. It doesn't make sense, itu beda auranya gitu. Itu beda banget powerfulnya. Jadi maksud aku gini, ketika yang di series Kang nggak datang itu bikin apa ya sebuah meaning, wah kalau gue tuh jadi itu cuma fokus kerja dia nggak membuang waktu. Sedangkan di sini enggak lah, saya mau hadir di sini, saya mau ngomong di sini dan saya mau mencat sesuka-suka orang. Ya buat aku ya rada kurang aja dan tempat rapatnya. Tahu nggak sih kalau misalkan bisnis proposal ngaji secara asli itu di hall. Di sini tuh kayak di pojokan ruangan, ada ruangan nggak pakai, bikin sekat udah kayak gitu doang gitu. Tidak ada kelihatan apa, tidak ada kesan mahalnya gitu segala macam gitu.
Oke. up gitu ya. Mungkin mahal, mungkin mungkin ada budget segala macam, udah, tapi kan gue yakin di situ kan ada gedung. Di gedung kan pasti ada hall segala macam. Bikin aja mending meja, kursi, udah beres gitu sama jangan kayak duduk di situ tembok gitu segala macam, di sudut saat kelihatan itu kayak kaca di luarnya gitu kan, di sudut ruangan. Mungkin itu yang mereka yang membedakan kali, mungkin Bowo Food itu tidak sebesar Bibigo, apa sih ya namanya, pokoknya yang Food. Bowo Food Bowo Food yang di Indonesia sama yang di Koreanya itu Bibigo atau apa gitu. Heeh. Mungkin maksudnya mereka Ya, tidak sebesar itu kali ya, mungkin ya, mau ngasih gambar. tapi itu buat aku adalah sebuah gambaran, oh kalau ini adalah perusahaan besar. Iya. Ini kan kebanyakan udah punya 8.000 karyawan segala macam kan. Itu sebuah tanda kalau ini perusahaan yang besar gitu. Dan Iya itu sih, bisa. harusnya bisa lah nyewa hall dikit, terus ada kursi, ada meja, udah beres, kayak seakan-akan kayak beneran kayak undangan aja lah gitu. Tamu undangan di pernikahan kayak gitu, simple gitu kan. Yang kayak gitu sih. Terus poin balik lagi, sorry, out of topic, poin positifnya apa lagi ya? Komedinya sih bagi aku lumayan masih dapet ya. Kalau aku Kalau kamu ya. iya, maksudnya masih ada yang oke gitu, aku ketawa gitu ya, lucu gitu. Cuman ya terlalu banyak aja sih. Ya mungkin karena mereka, tapi masih dimaafin lah karena mereka memang mungkin mau fokusnya ke komedinya kan. Betul. Oke, paling iya sih, kalau aku sih belum dapet sih Yan komedinya ya dibandingin Paki ya. Sorry, aku lupa satu hal yang pengen aku bahas adalah, masalah karakter development tadi. Di sini film si utama jatuh cinta sama si Sari itu dalam waktu yang singkat. Sedangkan Kang Temo jatuh cinta sama si Hari butuh berapa episode dan butuh berapa banyak momen yang mereka luangkan gitu. Jadi ya udah, kita sudah bahas karakter development. Nah, sekarang kita lanjut yang lagi heboh nih Han. Yaitu masalah kontroversial yang diucapkan oleh salah satu pemain cast, yaitu Abizer. Oke. Kita Sebenarnya ketiga-tiganya sih. ya yang paling parah kan Abizer sebenarnya. Iya Oke. sih. Gini. Ini gimana ya? Aku nggak paham, Abizer ini kan aku udah bilang dia ini adalah salah satu aktor muda yang punya potensial jadi top actor, punya potensial. Aku juga udah sering nonton beberapa filmnya Abizer dan aku menikmati lah acting-nya dia gitu. Walaupun emang bukan yang wow banget, cuman ya dia bisa acting lah gitu. Jadi Skotang bagus loh. Skotang bagus. Skotang yang series itu di Prime. Cuman aku nggak paham kenapa si Abizer ini melontarkan kata-kata seperti itu, yang itu nggak cuma sekali kan, berkali-kali. Contohnya yang Pak FN fanatik bla bla bla, terus kan gua kan nggak ngundang lu ini gitu segala macam yang kayak gitu-gitu. Gini, aku bukan orang terkenal dan aku juga bukan artis, aku bukan siapa-siapa. Cuman walaupun gue bukan siapa-siapa, gue tahu gimana caranya jualan. Karena apa kan? Karena gini, ini promosi. Promosi apa sih? Promosi adalah gimana caranya kita bisa menjual produk yang kita punya, produk atau jasa, supaya orang mau beli. Gimana caranya kita meyakinkan. Kalau lu mau jualan produk, tapi lu nggak bisa mengerti bagaimana caranya meyakinkan orang untuk beli produk lu, ya itu akan sia-sia. Dan dampaknya apa? Seperti yang sekarang ini. Bahkan Falcon mengeluarkan surat terbuka. Itu akan bahas kita nanti. Kita bahas Abizernya dulu. Buat aku pribadi, itu sebuah kesalahan yang sangat fatal gitu. Bukan masalah fans K-dramanya, bukan masalah fanatik segala macam. Cuma buat aku pribadi, di sini lu udah bekerja sama ratusan orang, sama banyak pihak-pihak. Harusnya lu meyakinkan para penonton untuk mau nonton gitu, bukan malah sebaliknya. Yang kasihan tuh bukan lu gue yakin lu mau punya duit, Abizar pasti punya banyak duit segala macam. Cuma gimana orang-orang yang udah berusaha di belakang layar gitu. Lu mikir gak sih gimana kalau lu ngomong kayak gitu, lu bikin dampak yang fatal, gimana dengan orang-orang yang di belakang gitu. Lu mikir sampai situ gak sih gitu. Gini, aku bukan hater si Abizar sekali lagi ya, cuman karena aku menikmati film. Bikin film tuh susah, bikin film tuh sulit gitu, gak gampang. Cuman kok dengan lu gampangnya kayak gitu tuh lu bisa ngancurin rezeki orang, lu bisa ngehambat rezeki orang loh lu dengan ngomong-ngomong kayak gitu. Dan coba kalau misalkan ya, kalau aku jadi Abizar, oh iya mungkin emang gue nggak nonton, tapi gue berusaha untuk cari tahu dengan orang lain, dengar cerita orang lain, atau bahkan dari penulis ceritanya ini, gue udah bisa maksimal, jadi mohon maaf ya kalau misalkan usaha maksimal gue tuh masih kurang. Kalau dia ngomong kayak gitu, buat aku dia gak akan seheboh sekarang. Iya. Gak akan seheboh sekarang, mungkin akan heboh, cuman gak akan seheboh sekarang. Kalau ini kan benar-benar udah puncaknya sampai pengen diboykot gitu, sampai ada surat pernyataan ini gitu. Jadi buat aku ya udahlah, ini pelajaran aja kali ya.
bagaimana caranya. Oke, lu public figure, lu tuh aktor, cuma sekali lagi performance without an audience is nothing. Lu tuh nggak bukan apa-apa tanpa ada audience gitu sih Yan. Iya, sama sih kalau aku juga sebenarnya yang paling bikin kecewa kalau menurut aku ya sebagai pecinta bisnis proposal Korea ya, itu Betul. Kalau aku kan bukan emang bener fans iya, penikmat film gitu ya. iya. Aku kalau sebagai pecinta bisnis proposal Korea ya karena mereka nggak research gitu. Kalau misalkan dia tidak mengeluarkan, kalau memang mereka benar-benar research, tapi misalkan ya bisa dibilang kayak, "Iya gue nonton, tapi gue pengen membuat karakter yang baru." Nggak apa-apa, jadi menurut gue sih akan nggak seheboh sekarang. Karena kayak kita juga akan kayak, "Oh iya juga ya, kan lu juga mungkin mau buat sesuatu yang baru," gitu kan. Nggak akan pasti akan ada karakter yang nggak mungkin ya mirip. Ya nggak mungkin, Nggak mungkin mirip gitu kan. Ibaratnya kayak, ya sekarang udah banyak deh kayak apa sih, Evor gitu, banget versi banyak banget versinya. iya banyak banget versinya gitu kan, ya oke gitu. Ya tapi ya aku kecewanya adalah menurut aku akan mempengaruhi penilaian, ke film-film Abizar selanjutnya. Padahal sebenarnya itu punya potensi. Dia tuh menurut aku dia, ya aku bilang sih meranin utama dia bagus gitu, tapi ya beda, utama dan Kang beda gitu kan. Tapi dia sebenarnya punya potensi, tapi ya sayang aja dia jadi kayak, ya mungkin pembelajaran kali ya buat dia Pelajaran gitu ya. kali ya, iya. Mungkin untuk next-nya tuh supaya dia tuh research lebih dalam. Ya sama kan dia mau buat karakter sendiri, ya tapi kan dia pasti harusnya karakter utama juga dia research nggak? Sebagai CEO seperti apa, yang gitu-gitunya juga kayak kalau menurut aku sih ya, harusnya sih dia research aja sih, permasalahannya di situ sih Iya. menurut aku. Kalau dia research aja, udah tuh pasti aman. At least dia nonton deh, nggak usah dia nonton dramanya aja, udah dia nonton cuma 1 episode sayang. Iya. Masalahnya gini, kalau kamu bilang yang penting dia research, tapi kalau dia research tapi dia melakukan hal yang sama dengan komen-komentar itu kayaknya percuma juga deh kan. Tapi kalau menurut aku akan lebih kalau aku sih aku akan lebih maafin dia ya, maksudnya akan lebih kayak, "Oh ya udah," gitu. Kalau ini kan dia dia ya karena dia udah nggak research, ngomong gitu kan. Maksudnya ya sebenarnya gini sih tujuannya dibikin remake A Business Proposal tuh pasti kemungkinan karena mau ngambil marketnya pencinta Korea Iya, gitu. that's the Jadi point gitu. dan pencinta Korea tuh ya emang se Kayak gini, sorry, sebelum kamu terusin, sebelum kamu ngomong kayak gitu, buat aku setiap fans apapun pasti ada fan fanatiknya dan itu wajar. Tapi lu nggak perlu bold itu, memperjelas itu gitu, seakan-akan dia udah ditambah-tambah sih. iya, udah ditambah-tambahin. Kalau misalkan maksud gini, gamers, aku ngefans game akan sesuatu game. Aku bisa bilang fanatik akan game itu, cuman Iya, ya udah lu nggak perlu memperjelas itu gitu. Seakan-akan itu hal yang buruk gitu. ya pembelajaran lah buat Ya dia, itu karena dia pelajaran juga aja sih. salah satu aktor Indonesia yang menurut kita punya potensi ya, jadi kayak seharusnya sih ke depannya dia nggak kayak gitulah. Iya, ya udah dan ya nasi sudah menjadi bubur ya sudahlah. Mhm. Oke. Dan terakhir sebelum kita ke topik terakhir itu yang aku pengen bahas adalah surat terbuka dari Falcon. Di sini kan bilang kalau misalkan ada 100 orang kru dan 20 seniman, muda dan bla 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 segala macam. Oke. Kita bahas ini dulu. Aku respect Falcon mau surat terbuka ini, respect sangat luar biasa PR-nya. Tapi tetap buat aku balik lagi aku ngeliat ini cuma milking doang. Kenapa? Karena kalau misalkan lu bilang mengerjakan cerita ini dengan hati-hati dan mengerjakan cerita ini dengan hati dan sangat hati-hati, jawabannya 0 besar. Kenapa? Karena tidak merasakan apa value yang punya bisnis proposal punya di film ini tuh nggak dapet. Mungkin buat kita berdua kali ya. Nah, terus bilang kalau oke, dalam prosesnya setiap hari mereka kalau kasih syuting dengan mindset memberikan penampilan dan usaha terbaik untuk merayakan cerita ini. Bagaimana caranya lu merayakan cerita ini kalau misalkan para cast-nya nggak paham dengan ceritanya? Itu satu. Nah, terus dia bilang hasilnya adalah cerita romantis komedi yang menghormati cerita asli, juga lucu, hangat, meng-Indonesia dan menyentuh isu sosial terkini di masyarakat kita. Aku nggak paham isu sosialnya apa yang dibahas di sini. Ya. Oh, yang itu doang. Tapi itu bukan isu terkini. Itu bukan isu terkini kan sebenarnya. Dan buat aku momen itu nggak terlalu penting itu sebenarnya. Itu lu Iya sih. bilang menyentuh isu sosial, lu bahas isu sosialnya cuma sedikit. Cuma beberapa menit doang. Dan itu bukan sebuah punya impact di benang merah gitu. Iya. Jadi aku nggak paham. Oke lah, lanjut. Nah, ini yang pengen aku bahas nih. Berita mengenai cast yang tidak menyaksikan serialnya terlebih dahulu
bukan berakar kesombongan, tapi berakar dari pemilihan pendekatan acting. Terus dibilang lagi, seniman memiliki banyak cara dan semua cara valid dalam melakukan pendekatan terhadap cerita. Ada yang ingin memiliki referensi, ada yang memilih untuk berpegang pada skrip dan memberikan interpretasi sendiri. Semua cara sama-sama diawali dengan niat memberikan yang terbaik untuk hasilnya. Oke, ada 2 poin yang pengen aku bahas. Yang pertama, ini adalah aku akan bahas dulu yang tapi berakar dari pemilihan pendekatan acting. Oke, aku setuju kalau misalkan bagi kita udah bahas ini. Oke, kita berdua setuju kalau misalkan pengen karakter baru, ingin Indonesia, oke, silakan, gak masalah, kita gak akan ribut. Tapi yang kita ributkan adalah ini adalah film remake, bukan film drama. Kalau film remake harus ada persona yang sama, karakternya tuh harus sama gitu. Personanya harus sama, core-nya itu masih sama. Kalau ini kan enggak sama sekali. Kenapa? Karena kalian sendiri pun tidak membuat si Parkes ini belajar, kecuali Ariel Tatum, you are the best. Kalian sendiri pun tidak berusaha untuk mereka tuh belajar untuk mengerti kenapa Vincent Proposal tuh bagus itu gitu. Jadi buat aku tuh kayaknya nggak paham, kayak kata-kata remake tuh paham gak sih dengan kata-kata remake gitu. Bukan cerita bikin karakter baru boleh, cuman personanya harus sama, core-nya mesti sama. That's the point of the remake. Jangan lo cuman bikin cerita baru bikin karakter baru tapi nama judulnya Vincent Proposal. Ya nggak bisa gitu lah. Oke. Terus yang kedua, berita mengenai cast yang tidak menyaksikan serialnya terlebih dahulu ini, kayak aku nggak tahu apakah ini cuma PR doang atau Falcon bener-bener nggak tahu. Ribut-ributnya itu bukan, intinya ribut-ribut ini tuh bukan cuman cast yang tidak menyaksikan. Gak hanya itu, omongan-omongan yang dikeluarkan sama salah satu casting itu yang bikin makin lama makin heboh. Lu cuman nganggap cuma ini doang. Cuman lu lihat gak sih apa yang udah dilakuin sama si Abizer ini? Omongan-omongannya itu kenapa nggak dimasukkan dalam surat ini gitu? Seakan-akan lu ya udahlah, Abizer mau ngomong gitu ya udahlah gitu doang gitu. Jadi buat aku kayak, paham gak sih dengan masalah yang dibuat ini kenapa gitu? Paham sih kenapa bisa kayak gini. Takutnya adalah kalau lu nggak paham kenapa bisa ribut-ribut kayak gini, kenapa pengen jadi boykot, bahaya nanti ke depannya. Kebayang gak sih kayak misalkan gara-gara nantinya nih ya, banyak film-film bagus yang harusnya bagus di-remake jadi bagus, cuman gara-gara kelakuan satu case-nya yang bikin heboh, yang bikin perkataan yang kurang mengenakan untuk para penontonnya, para calon penonton, bubar film itu gitu. Kedepannya bisa kayaknya kalau misalkan Falcon nggak belajar dari sini gitu. Gitu sih kan, 2 poin itu sih. Iya sih. Terus kalau kamu? Iya sih, sama sih. Karena aku udah no comment sih, aku udah gak mau berekspektasi sebagai pecinta drama Korea. Ya mungkin beberapa pada yang sakit hati dan segala macam, cuman aku kayak ya udahlah gitu, udah terjadi juga gitu kan, udah. Ya kalau mau nonton silakan nonton, kalau nggak mau ya udah gitu. Tonton, ya jangan berekspektasi dia akan seperti Business Proposal. Yes. Oke. Tadi kita udah bahas di awal kenapa dari sisi remake kita bilang ini gagal, full gagal. Nonton aja deh ya di awal, gitu udah bahas. Terus kita udah ceritain kenapa aku bilang yang bikin project gak paham kenapa BP ini bisa bagus. Kenapa? Karena kita tadi udah ceritain poin-poin bagusnya, dan itu pun baru 3 poin bagus dari film ini. Masih ada beberapa lagi, kenapa nggak kita masukin karena kepanjangan videonya. Terus tadi kita udah bahas sedikit kontroversial yang dihasilkan. Terus selanjutnya yang terakhir nih Sian, ini udah berapa menit sih, udah lumayan. Dari segi conclusion. Di conclusion aku ada beberapa poin sih. Yang pertama, tadi kita udah bahas kalau bilang remake ini gagal, tapi kalau misalkan judulnya bukan Business Proposal, film ini punya potensi untuk bisa jadi bagus. Sayangnya ada kata-kata remake aja sih. Jadi mau nggak mau kita bandingin. Aku paling nggak ngerti kenapa ketika orang bilang ini kan cuma remake, ya udah lu tinggal nonton doang dan lu nikmatin aja karyanya. Ya nggak bisa gitu. Remake itu ya harus dibandingin karena apa? Karena kita harus tahu dulu. Ya adaptasi juga sama. Ya lu harus tahu dulu lah kenapa film yang dibikin remake ini bagus tuh kenapa, harus tahu dulu gitu alasannya. Mau inspired by aja. Ya inspired by bisa, tapi judulnya beda lagi gitu kan misalkan. Nah terus selanjutnya kalau mau yang nonton ya nonton aja. Kita pun udah nonton ya as a support for Indonesian, ya buat kru ini yang udah itu. Dan kita di sini nggak ada yang menghina. Beda sama lu pada kalau misalkan ada yang menghina terus nggak beli tiketnya, mendingan nggak usah gitu. Mending kecuali kalau lu nonton, lu komen, lu bilang iya gitu. Sebenarnya walaupun emang Ya salah. Terus kalau misalkan mau nonton ya udah gitu nonton, tapi jangan hina, ngeritik boleh.
Jangan ampe lu udah ngehina-hina, nggak nonton, mending nggak usah ngomong gitu. Kita berdua udah beli nih gala premiernya gitu kan tiketnya. Beli ya? Beli, kita nggak dikasih, kita bukan undangan. Jadi itulah kenapa kita ngomong jujur. Oke, ngomongin jujur ini, berhubungan dengan conclusion berikutnya, yaitu banyak review yang 10.000 per 10, 9 per 10, bla 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 segala macam. Mungkin itu selera, oke, mungkin itu selera, mungkin kita berdua aja kali karena kita tidak dibayar makanya kita ngomong jujur. Atau mungkin orang yang ngomong-ngomong kayak gitu belum menonton bisnis proposal sehingga nggak paham kenapa bisnis proposal itu bagus, nggak paham kenapa fans bisnis proposal itu suka banget sama series ini. Jadi ya kalau mereka emang pengen ngomong gitu ya hak mereka juga, itu mungkin selera mereka gitu. Cuma buat kita pribadi yang udah nonton bisnis proposal, ya jangan ekspektasi apapun lah gitu. Tapi aku penasaran sih, Ya sosok. tapi aku penasaran sih, kalau mungkin yang nonton video ini terus next-nya dia udah nonton pertama, dia udah nonton baca webtoon-nya, Bisnis Proposal atau Official Blinded, terus dia nonton si Bisnis Proposal Indonesia, aku penasaran sih komen orang lain tuh gimana, karena di, platform banget TikTok ya, itu tuh banyak banget komennya bagus, sementara aku tuh kayak bertanya-tanya, "Ini gue yang salah apa gimana sih?" Kan kayak aku merasa, eee, ini tuh beda banget sama Bisnis Proposal Korea gitu. Ya mungkin kalau dia cuma ngomong bagus dari segitunya doang iya lah, tapi kan dari segi dramanya kok nggak ada ya yang ngomongin untuk saat ini yang setelah menonton gala premiere belum ada yang ngomongin nih, real apa sih, sejujurnya gitu. Coba deh kalau misalnya ada yang udah nonton habis ini, coba kasih masukan siapa tahu kita juga yang Iya ya. bikin seleranya Bener bener bener. Karena, kita berdua berbeda nih genre filmnya yang disuka. Yang Hani sukanya fans K-drama, udah nonton Bisnis Proposal 5 kali, sedangkan gua nonton Bisnis Proposal bukan karena gua menikmati, tapi gua pelajarin kenapa ya series ini bisa bagus. Dan mungkin kita juga butuh denger kali ya, gimana dengan orang-orang luar yang udah nonton ya, harus yang udah nonton, terus lu nonton film Indonesianya lu bandingin, terus baru kasih tahu kita deh komen di bawah gimana, apakah emang selera kita yang salah. Eee, Banyak yang bilang Abizar aktingnya bagus segala macam, iya bagus sebagai utama, tapi tidak sebagai Kang Temo. Begitu juga dengan Adhito Pranomo dan, Kathleen. Iya, mereka akting bagus, mereka bisa akting, they are good actor and actress. Tapi kalau kata remake, kalau ada kata remake, ya nggak bisa gitu, nggak bisa dibandingin gitu. Nah, terus paling yang terakhir, oke ini, enggak, 2 terakhir. Eee, aku nggak nyebut nama akunnya ya, ada satu akun yang aku udah follow udah lama, cukup lama. Dia itu bahas-bahas tentang perfilman. Mostly jujur, mostly ya aku tahu dia dibayar segala macam buat berkata bagus gitu ya. Cuman out of nowhere dia itu nge-post Bisnis Proposal Indonesia remake, bintangnya itu 4/5. Nah, eee, aku kaget kok dia bisa ngomong kayak gitu ya. Nah, kayak mungkin aku mikir, ya mungkin baik lagi nggak ada salahnya kan. Oke, nah tapi yang aku jadi tapi ada satu hal yang buat aku rada greget adalah ketika ada satu statement di kata-katanya, eee, si apa, oh ini, kata-katanya adalah penulisnya, ya kalian cari tahu dulu lah penulisnya siapa. Penulis film ini berhasil merangkum 12 episode series menjadi 2 jam. Gue bilang ya, yang ngomong kayak gitu, yang nulis ini emang nggak waras kayaknya gitu sih. Emang lu nggak nonton, lu asal ngomong. How come sih dibilang kayak ada yang kayak gitu, kayak aku greget kayak, gila men 12 series Business Proposal dirangkum untuk jadi 2 jam, lu bilang bagus dan itu berhasil. How come gitu? Lu nonton nggak sih Business Proposal? Apakah lu cuma asal ngomong gara-gara FOMO doang gitu? Ya itu sih yang bikin greget sih kan. Banyak yang kayak gitu, cuman ya nggak masalah, itu mereka, aku lakukan mereka, cuman gue pribadi kok greget aja sih sama yang kayak gitu. Ya jujur aja gitu. Atau mungkin emang salahnya kayak gitu, ya aku nggak tahu itu. Iya iya. Iya sih makanya aku butuh banget sih komen. Iya. Kayak, itu kita yang salah apa gimana, karena kayak lihat reviewnya kok orang gak ngerti ya, aku gak bilang gitu terus segala macam, cuma kayak mungkin kalau cuma 1, 2 doang ini masih ini deh, ini banyak tuh aku jadi bertanya-tanya sendiri gitu kayak, mereka nih udah pada nonton atau belum ya? Aku juga ada satu akun yang aku suka liatin review-review dia, kok tiba-tiba dia bilang itu bagus tapi ternyata dia juga belum nonton, jadi gimana ya, kayak
Ya lu nggak bisa bilang kalau juga belum Ini. nonton gitu yang aslinya. Saran gue adalah lu harus nonton dulu. Kalau lu pengen membandingkan remake, tonton dulu karya originalnya kayak gimana, baru lu nonton remake-nya. Jangan kebalik. Kenapa? Nanti jadinya bias. Sekali lagi kita bilang, yang kita bukan nggak suka sama case-nya, bukan segala macam, cuman ya emang dari segi project-nya aja, whole project-nya ini yang kurang aja gitu untuk sebagai remake gitu. Nah, paling conclusion yang terakhir sih yang cukup berat, kamu kan bilang sama aku kan, kamu takut kita bikin video ini tuh matiin rezeki orang. Kita jadi ngehalangin rezeki orang. Cuman aku mikir Kita belum tahu juga. belum tahu juga ya, ini mungkin kata Hani kan. Cuman buat aku gini, justru yang kayak gini-gini tuh jangan disupport gitu. Kenapa? Karena ini aja udah melenceng dari karya originalnya. Pasti yang kayak gitu kita support. Kenapa? Takutnya nanti ada film-film remake Indonesia, film remake dari luar ke Indonesia. Dibikin ya udah bikin karakter sendiri aja lah. Case-nya udah lu gak usah baca, lu akhirnya jadi diri lu sendiri. Kedepannya kan kayak gitu. Kalau film ini bisa rame, bisa heboh, banyak yang nonton. Kebayang gak sih, aku satu series yang aku penasaran juga, Descendants of the Sun. Kan katanya mau di remake juga kan. Iya, aku penasaran tuh. Bayangin kalau misalkan Beban nih, beban parah gak sih? beban nih, mereka gak bisa film nih. Gak bisa film. Iya. Dan bayang gak sih kalau misalkan nantinya akan banyak yang akan kayak proposal selanjutnya. Dan itu kan sebagai gua pribadi yang menikmati film tuh aduh kenapa sih ya milking kayak gitu. Jadi buat gua bukannya gua nggak mau support film Indonesia, cuman kita harus tahu mana yang perlu disupport, mana yang harus kita kritik, mana yang harus kita nggak support. Jangan sampai kejadian kayak gini. Contoh, terus ada satu contoh lagi, misalkan aku kan jarang nonton drama kan. Drama yang aku suka juga di Korea adalah The Glory. The Glory itu bagus parah. Kebayang gak sih kalau dibikin film remake Indonesianya hanya dalam 2 jam? Kebayang gak sih gitu, kayak wah mendingan, takutnya hal itu akan dinormalisasi gitu sih. Jadi konklusi itu cukup panjang sih. By the way, ini video kita setelah hiatus dan cukup panjang, dan ya alasan kenapa kita comeback lagi karena awalnya sih dari gregetnya gua aja sih kan, greget aku sih kayak dengan film ini, dengan series ini gitu. Cuman sekali lagi di sini kita hanya kritik, kita tidak menghina, kita tidak bilang actingnya jelek, hanya tidak sesuai. Iya. Jadi Tapi dan tidak sesuai sih, benar. Dan di sini gue bukan hater siapapun, gue pun nonton film-film Abizar, aku banyak banget film nonton Abizar. Ardhito ya paling aku taunya dari NKC, ya 13 Sebelum Jakarta juga kan pernah dibahas di film ini, dan kita nggak pernah komen. Aku nonton di Guys tapi bentar doang sih. Starla juga ya. Terus aku inget 13 Sebelum Jakarta kita nggak ngomong Ardhito aktornya bagus, jadi sama sekali Jadi mainin aku belum nonton sih. Tapi kan yang film kalinya belum. aku belum nonton yang itunya. Cuman aku bilang ya dia aktor yang bagus, tapi tidak untuk remake ini aja gitu. Jadi sekali lagi clear ya, kita berdua bukan haters, kita berdua bukan pengen ngejelek-jelekin, kita juga bukan buzzer. Ngapain juga kita buzzer sih guys? Bukan siapa-siapa juga. Mending digantiin mahal sih Premiere. Terus Oke. Jadi sekian gitu aja. Intinya mah kalau mau nonton silakan, kalau nggak mau nonton ya udahlah gitu. Tapi yang pasti jangan menghina lah, oke? Penutupnya gimana? Jadi thank you banget yang udah subscribe kita, walaupun nggak upload tetap subscribernya naik walaupun cuma sedikit. Kita mana ya apalah, youtuber kecil. Thank you banget udah nonton video-video Diplik, dan insyaallah kita pun akan konsisten lagi kali ya upload lagi, insyaallah. Oke. So, thanks for watching. Until next time, see you when I see you.